Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mazda Septina Melina Boru Tampu Bolon. NIM 2403010114. Mata kuliah Linguistik Umum, dosen pengampu Ibu Legi SPD MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu sosiolinguistik umum, yang dimana ilmu sosiolinguistik yang mempelajari syarat, ciri, serta berbagai variasi bahasa dan hubungan di antara penutur dalam masyarakat, dan juga ilmu yang mempelajari pendidikan. Sosiolinguistik adalah ilmu sosial di mana komunikasi politik, sosial, dan bahasa asing, dan juga bahasa daerah. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang terlihat maupun tidak terlihat, mempelajari ciri dan tata bahasa, berbagai suku bangsa dan persebarannya, yang dimana proses mental dan tujuan utama psikolinguistik proses manusia dan di proses mental termasuk lisan maupun tulisan kajian. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturnya, yang dimana ruang lingkup pragmatik menurut seorang filosofis Chandra Morris mengatakan mencoba mengolah kembali pemikiran para filosofis dahulunya yang mengenai ilmu tanda atau semiotics. Dikatakan bahwa semiotics memiliki 3 cabang, yaitu sintaksis, semiotics, dan pragmatics, di mana sintaksis adalah cabang semiotics yang mengkaji hubungan formal antara tanda-tanda semiotik dan cabang-cabang yang mengkaji hubungan dengan objek yang diacu. Sedangkan pragmatik adalah cabang semiotik yang mengkaji hubungan tanda dengan pengguna bahasa. Konsep pragmatik yaitu pemahaman tentang pragmatik merupakan kunci penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selain pemahaman pragmatik bermanfaat dalam situasi profesional, manajemen, tim, dan presentasi. Hubungan pragmatik antara lain yaitu menurut Asisi Dawayu, Astri Putradi, Asep Supriyani, Bumi Aksara 2024, di mana pemahaman pragmatik penting untuk berkomunikasi dengan efektif. Kajian ini dilatar belakangi oleh fenomena ketidaksantunan berbahasa berupa penyimpangan prinsip ketidaksopanan dan fungsi kesantunan berbahasa yang banyak ditemui saat ini. Pragmatik menggunakan tuturan sebagai satuan ilegal dan tuturan sangat berkaitan dengan konteks. Konteks pragmatik meliputi aspek fisik dan non-fisik, salah satunya hubungan antar penutur. Selanjutnya, contoh pragmatik yang seperti kita ketahui. Contoh pragmatik adalah ketika seorang menegur teman yang sedang terlambat. Bahasa etnologistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya suatu masyarakat. Ilmu ini memfokuskan pada yaitu aspek utama. Pertama, ada bahasa dan identitas budaya, bagaimana bahasa mengidentifikasikan suatu bentuk identitas budaya. Yang kedua, variasi bahasa dan dialek, yang dimana perbedaan bahasa berdasarkan faktor budaya dan sosial. Ketiga, ada kosakata dan makna budaya, yang dimana makna kata-kata dalam konteks budaya. Keempat adalah struktur bahasa dan pola pikir, di mana struktur bahasa mempengaruhi cara berpikir setiap pihak. Yang kelima ada bahasa dan ritual, yaitu peran bahasa dalam ritual dan upacara, yang dimana konsep penting yang harus kita ketahui yaitu mengenai ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu 1. Realisis linguistik, yang dimana bahasa mempengaruhi persepsi dan pemikiran. Yang kedua, determinisme linguistik, yang dimana bahasa membentuk cara pikir. Yang ketiga, ada dialek dan bahasa vokal, yang dimana variasi tersebut bahasa berdasarkan daerah masing-masing. Yang keempat, ada bahasa dan kekuasaan, di mana bahasa tersebut yaitu bahasa sebagai alat kekuasaan, yang dimana bahasa itu sering sekali digunakan untuk berkomunikasi. Yang kelima, ada bahasa dan globalisasi, di mana pengaruh globalisasi terhadap bahasa vokal.
vokal, dan yang sering kita ketahui yaitu sering disebut dengan lokal. Selanjutnya ada teori dan model, di mana teori dan model ini pertama, hipotesis Sapir, yang dimana bahasa mempengaruhi persepsi dan pemikiran. Yang kedua, teori relasi linguistik, yang dimana Benjamin Landworth mengatakan bahwa model ini berpengaruh pada struktur bahasa-bahasa. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana analisis wawancara, observasi, dan survei. Selanjutnya, aplikasi, yang dimana pendidikan bahasa dan budaya sebagai perencanaan bahasa, konservasi bahasa lokal, analisis media, dan pengembangan bahasa. Membahas tentang relasi makna, di mana adalah hubungan antara kata, frasa, atau kalimat dengan makna yang tergantung di dalamnya. Dalam linguistik, relasi makna dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu jenis-jenis relasi makna, yaitu satu sinonim atau kata dengan makna yang sama. Contoh, besar, besar. Dua, antonim, di mana kata-kata dengan makna berlawanan. Contoh, besar dan kecil. Yang ketiga, hiponim, yang dimana kata-kata dengan makna yang lebih spesifik. Contohnya hewan, kucing. Selanjutnya keempat, heteronim, di mana kata-kata dengan makna yang lebih umum. Contohnya kucing, hewan, sama dengan hewan. Yang kelima, holomonim, kata-kata dengan makna yang mencakup keseluruhan. Contoh rumah sampai jendela. Yang keenam, meronom, atau kata-kata dengan makna yang merupakan bagian dari keseluruhan. Contoh atau jendela sampai dengan rumah. Synecdoche, atau kata-kata dengan makna menggunakan bagian untuk menyatakan keseluruhan. Contoh, semua tangan untuk semua orang. Yang kedelapan adalah metonimia, di mana kata-kata dengan makna yang menggunakan nama lain, yaitu untuk mengatakan sesuatu. Contohnya seperti yang kita ketahui, yaitu Gedung Putih untuk pemerintahan Amerika Serikat. Seperti itu. Faktor-faktor yang mewarnai relasi makna yaitu satu, konteks, kedua, budaya, ketiga, pengalaman, keempat, pengetahuan, dan kelima, situasi. Teori relasi makna, satu yaitu teori semantik struktural yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Yang kedua, teori semantik kognitif, di mana George Lakoff. Yang ketiga, teori reaksi makna atau John, yang dimana para ahli yang dikemukakan oleh John Searle.